Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 23 Juli 2021 dengan judul Berdiri Teguh Terlepas dari Olokan dan Hinaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang fasik ialah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti hukum-hukum Allah, melainkan berlaku bertentangan dengan hukum-hukum itu. Inilah golongan yang diamarkan para penasehat untuk dihindarkan golongan yang digunakan iblis untuk menyesatkanmu. Nasihat mereka, anjuran-anjuran mereka adalah bersifat meringankan dosa, mengolok kebenaran. Mereka digambarkan sebagai orang yang berdiri pada jalan orang berdosa, selalu memimpin mereka keluar dari jalan kewajiban yang lurus dan penurutan kepada perintah Allah ke jalan-jalan pendurhakaan. Kalau bukan karena orang-orang yang berbuat salah dan menggoda orang lain supaya berbuat salah, mungkin banyak orang berdosa yang memilih jalan kewajiban, hidup kesucian dan kesalehan. Takut akan olokan memimpin banyak orang muda menyerah kepada pencobaan dan berjalan dalam jalan orang fasik. Yesus tidak mau menempatkan dirinya dalam bahaya untuk menyenangkan hati iblis. Tetapi berapa banyak orang dewasa ini yang dapat berdiri teguh dengan keberanian? Jangan biarkan sindiran-sindiran, ancaman-ancaman, ucapan-ucapan olokan menyebabkan engkau melanggar kata hatimu dalam hal yang terkecil sekalipun. Dan dengan demikian membuka pintu yang darinya iblis dapat masuk dan mengendalikan pikiran. Engkau harus menjadi pelajar akibat yang penuh perhatian. Firman-Nya adalah suatu penuntun yang aman. Kalau firman itu dipelajari dengan teliti, maka bahaya jatuh ke bawah kuasa penggodaan. Tidak ada yang mengelilingi orang-orang muda dan mendesak atas mereka. Sebagian orang mungkin mengolok engkau karena berlaku begitu keras. Mereka mungkin menyebut engkau membenarkan diri sendiri. Tetapi berhati-hatilah, memulai dengan benar dan kemudian teruskan dengan tenang. Sejarah Nabi Daniel, kalau semua dituliskan, akan membuka pasal-pasal di hadapanmu yang akan menunjukkan kepadamu segala pencobaan yang harus dihadapinya. Tentang olokan, kedengkian dan kebencian, tetapi ia bangkit lebih tinggi dari olokan. Dan demikian pula setiap orang yang adalah penakluk. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena sebagian orang mungkin mengolok engkau karena berlaku begitu keras. Mereka mungkin menyebut engkau membenarkan diri. Tetapi berhati-hatilah, memulai dengan benar dan kemudian teruskan dengan tenang. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil,
Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat, dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus agar dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa liburan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi pelihara mereka dan berikan sukacita bagi mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka, dan lebih daripada itu mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan, dan juga pelayanan daripada para tim medis. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.